Aku masih punya banyak hal yang ingin kulakukan. Maafkan aku, Ibu. Aku membuatmu menderita. Jalur kultivasi yang tidak bisa kau selesaikan. Biarkan aku menyelesaikannya untukmu. Bahwa dia sudah mati. Mengapa repot-repot menjaga muka? Mengapa tidak saja bersujudlah padaku lagi? 50 sujud yang keras, dan aku akan mempertimbangkan. Memberimu waktu lebih banyak. Kalau tidak, Ibu, Xiao Chuan, Ibu, kamu, ada apa? sekarang sudah baik-baik saja. Ibu lihat, sekarang tidak ada apapun yang salah sama sekali. Ini, si lemah yang sakit-sakitan ini ternyata tidak mati. Sungguh sial. Cepatlah dan, bersama ibumu, bersujudlah padaku. Masalah ini Ibu sang keluarga Xiang. tidak ada hubungannya dengan Xiao Chuan kami. Jika kamu ingin sujud, aku akan memberimu sujud itu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membuat kita bersujud. Bagus, hanya punya tulang punggung saja. Tanpa kepercayaan diri tidak akan berhasil. Lewatkan 1 sujud, dan aku akan menggorokmu sekali. Lewatkan 2 sujud, dan aku akan menggorokmu 2 kali. Binatang, kamu berani melukai wajahku. Ini hanyalah peringatan. Jika ada lain kali, jika kau berani melukaiku sekali, aku akan melukaimu 2 kali. Jika kau melukaiku 2 kali, aku akan melukaimu 3 kali. Ini adalah putra baikmu yang kamu selamatkan. Dasar binatang. Bayi, lumpuhkan dia untukku. Xiang bayi keluarga Xiang. Sang Juchuan si pecundang ini, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan bela diri? Sayangnya berdasarkan kekuatan asliku. Jika aku melayangkan pukulan ini, dia akan mati atau terluka. Lagi, Berhenti. Xiang Mingsan kepala keluarga Xiang. berlutut. Patriark Xiang, mengapa Anda datang? Meskipun kedua orang ini bukan lagi anggota keluarga Shang, mereka tetaplah keluarga. Jadi aku harus mengantar mereka untuk terakhir kalinya. Singkirkan itu, kedok munafik itu. Sejak hari ayahku diusir dari keluarga Sang olehmu, tidak ada lagi hubungan darah antara kau dan aku. Patriark Xiang, dia melukai wajahku, melukai bayi, dan dia bahkan berani tidak menghormati Anda. Kau benar-benar baik-baik saja. Kau memiliki kekuatan spiritual. Belum. Tetapi berurusan dengannya. Sudah cukup. Aku tidak menggunakan kekuatan spiritual barusan. Coba lagi. Darah dari Songgok Sampah, wajah keluarga Shang, telah sepenuhnya dipermalukan olehmu. Apakah kau memiliki kekuatan spiritual? Aku akan tahu segera setelah aku mengujimu. Patriark Xiang, sebagai seorang tetua, Anda tidak akan menyerang seorang junior bukan? Baiklah, bulan depan adalah Akademi Kekuatan Spiritual, upacara pembukaan. Apakah kau memiliki kekuatan spiritual? Akan diketahui saat itu. Mereka pikir mereka bisa masuk Akademi Kekuatan Spiritual. Angan-angan yang delusi. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku berhasil masuk ke Akademi Kekuatan Spiritual, 30 sujud keras yang dilakukan ibuku untukmu, kau harus mengembalikannya persis seperti itu, dengan bersujud kepadaku. Dan jika kamu tidak bisa masuk Akademi Kekuatan Spiritual, kamu dan ibumu akan telanjang bulat dan diarak di jalanan untukku. Cuci bersih kepala kalian. Halo, Ayah. Kali ini, Goblay keluarga Gong. aku pasti akan mengamankan teknik kultivasi tingkat tinggi untuk keluarga Gong. The film was translated and narrated by M Media. Tubuh Xiang Jiuchuan sama sekali tidak memiliki bakat kultivasi. Dia membutuhkan katalis untuk membangkitkan kekuatan spiritualnya. Aku harap balai lelang ini menyimpan beberapa peluang. Orang lain tidak diizinkan masuk. Aku adalah anggota keluarga Xiang. Mengapa aku tidak bisa masuk? Omong kosong. Kami sudah mengirimkan surat undangan kepada keluarga Shang, kecuali kau adalah si tidak berguna yang terkenal itu, Shang Juchuan. Beraninya kau berbicara seperti itu. Ini bukan tempat untukmu. Enya. Lancang. Ini adalah Nona Gonglei, putri tertua dari keluarga Gong. Nona Gong, tolong. Anjing macam apa?
Berani menunggangi kepala tuannya. Aku membawanya masuk. Apakah kau juga akan menghentikanku? Mengapa dia membantuku? Sampah macam apa yang berteriak keras di luar? Itu Nona Gong. Aku membawa temanku untuk menghadiri pelelangan. Ada sesuatu yang buta, menghalangi jalan. Kamu boleh masuk. Tapi anjing di sampingmu ini tidak boleh masuk. Mengapa ada anjing menggonggong liar di sini? Kamu, Begitu rajin dan bertanggung jawab. Apakah balai lelang ada hubungannya denganmu? Jika tidak, bukankah kau hanyalah anjing liar murni? dasar tidak berguna. Kamu tamat. Ibu. Ada apa? Tidak memeriksa almanak sebelum keluar. Benar-benar sial. Jika kamu ingin masuk pintu ini, kamu harus melewati pos pemeriksaan bayiku. Terakhir kali kau berhasil lolos karena keberuntungan. Kali ini, tidak ada yang bisa membantumu. Anjing besar. Biarkan anjing itu menggigit. Sepertinya pukulan itu tidak cukup menjadi pelajaran. Aku memukul terlalu ringan. Biarkan dia masuk. Ini adalah masalah pribadi keluarga Xiang kami. Nona Gong, sebaiknya Anda tidak ikut campur. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Kakak bodoh. Selalu bersembunyi di balik wanita. Kau benar-benar seorang pengecut. Sama seperti ibumu yang tidak berguna. Nona Gong. Dia benar. Masalah ini adalah urusan pribadi keluarga sang kami. Oleh karena itu tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Dia menghina ibuku. Aku harus membuatnya menanggung akibatnya sendiri. Baiklah. Jangan bilang aku menindasmu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan spiritual. Bayi, apakah kamu baik-baik saja? Siang bayi. Kau kalah. Kau sendiri yang bilang tidak akan menggunakan kekuatan spiritual. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Sekarang, bisakah dia masuk bersamaku? Tunggu sebentar. Buat dia meminta maaf kepada ibuku. Terakhir kali kau menang karena keberuntungan. Kali ini, jangan berpikir aku benar-benar takut padamu. Lalu aku akan bertarung sampai kau takut. Apa gunanya menindas? Orang biasa. Jika kau ingin bertarung, lawan aku. Aku tidak memukul wanita. Menyingkir. Jangan memaksakan diri. Balas dendam seorang pria terhormat. Tidak terlambat bahkan setelah 10 tahun. Tuan Muda Xiang, tolong. Menentang Tuan Muda Xiang. Berarti menentangku Gong Lei. Hutang ini belum lunas. Aku siap kapanpun kau siap. Itu. Terima kasih Nona Gong atas bantuanmu tadi. Karena membantuku keluar dari situasi itu. Itu hanyalah upaya kecil. Tuan Muda Xiang, untuk bisa menggunakan tubuh fisikmu, untuk melawan tubuh kekuatan spiritual. Sungguh mengejutkan. Wanita ini sangat tanggap. Nona Gong silakan duduk dulu. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku hanya akan melihat-lihat santai. Tuan Muda Xiang. Tuan Muda Xiang, ini. Terima kasih. Bahkan cangkirnya cukup berharga. Dia terlihat seperti udik pada pandangan pertama, yang belum pernah melihat dunia. Jangan khawatir. Dia tidak mampu membeli apapun. Nona Gue telah tiba. Lelang. Barang lelang pertama, manual kultivasi tingkat rendah pedang tanpa bayangan. Harga awal, 1.500.000. Keluarga Huang memang sesuai dengan reputasinya dalam manual kultivasi. Manual kultivasi tingkat rendah seperti itu benar-benar bisa dijual dengan harga setinggi itu. Manual kultivasi yang beredar memang langka. Semua orang ingin membiarkan diri mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi harga setinggi itu bukanlah sesuatu yang bisa kita dambakan. Teknik pedang ini kebetulan cocok untuk langkah silang yang dikultivasi oleh keluarga Gongku. 1.600.000. Gadis itu baru saja merusak segalanya tadi. Mari kita beri dia pelajaran. 1.700.000. 1.800.000. 1.900.000. 2 juta. Tujuan kita adalah pil pengumpul ron. Jangan buang-buang uang lagi.
Dia melakukannya dengan sengaja kan? Aku minta maaf. Ini semua karena aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Gangguan semacam ini, siapapun yang menginjaknya akan terjebak. 2.500.000. The film was Gulin ada di translated sini juga. and Lupakan narrated by saja, M karena Media. dia sudah datang. Mari kita beri sedikit muka pada keluarga Gu. Seseorang bersedia menjadi orang bodoh ini. Jika kita terus menawar, itu akan tidak sopan. Hanya manual kultivasi tingkat rendah. Aku bahkan tidak peduli tentang itu. Tapi, inilah yang dibutuhkan keluarga kami. Aku masih bisa menambahkan lebih banyak uang. Meskipun kamu punya uang, kamu tidak seharusnya bermain-main dengan orang bodoh. Manual kultivasi yang mencolok. Mempraktikkannya adalah latihan yang sia-sia. Simpan 2.500.000 ini. Sebaiknya kamu menemui ahli saraf. Bocah, bicara yang jelas. Tidak bisakah kamu mengerti? Aku bilang seleramu buruk. Pergi makan sesuatu yang enak. Yang Jiuchuan, jangan banyak bicara. Kamu songgok sampah yang bahkan tidak punya kekuatan spiritual. Masih berani mengatakan bahwa teknik kultivasi tingkat rendah adalah sampah. Berhentilah mempermalukan keluarga Xiang. Tuan muda Gu, jangan pedulikan. Binatang ini, Orang miskin tetaplah orang miskin. Mengapa mencoba paman? selamat Tuan muda Gu, atas kemenangan lalang teknik kultivasi tingkat rendah. Pedang tanpa bayangan. Barang lalang berikutnya adalah pil pengumpul roh yang diproduksi oleh keluarga Bai. Harga mulai 5 juta. Meskipun pil pengumpul roh langka, siapa yang bisa? Segera memobilisasi 5 juta. Sudahlah. Pil pengumpul roh ini dan aku ditakdirkan untuk tidak bertemu. Keluarga Bai pasti sudah gila. Nafsu makan yang begitu besar. 5.100.000. 5.500.000. 5.500.000 sekali. Gulin ini sungguh mencari masalah. Aku akan menaikkannya menjadi 6 juta. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. 6 juta. Tidak ada batas untuk kesombongannya. 6 juta ini, bisakah kau menghasilkan 10.000 saja? Apa? Apakah kamu akan ikut? 6 juta sekali. Permainan ini menjadi semakin dan semakin menarik. 8 juta. 8. Batas kami hanya 6 juta. Selain itu, pil pengumpul roh tidak bernilai 8 juta. 8 juta sekali. 8 juta 2 kali. 8.500.000. 10 juta. Apapun yang diincar tuan muda ini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Pil pengumpul roh adalah satu-satunya kesempatanku untuk membangkitkan kekuatan spiritualku. Aku harus mendapatkannya. 10 juta sekali. Nona Gong, tolong bantu aku. Setelah ini selesai, aku pasti akan menghadiahimu teknik kultivasi tingkat menengah. Teknik kultivasi tingkat menengah. Tuan muda Xiang Anda pasti bercanda. 10 juta 2 kali. Terlebih lagi, aku sudah tidak mampu membayar 10 juta. 2 juta sudah cukup. Aku percaya padamu. 10 juta. 12 juta. Itu milikmu. Selamat Tuan muda Zhang. Atas kemenangan lalang pil pengumpul roh, aku akan melaporkannya. Dia sama sekali tidak punya uang. Dia hanya membuat masalah. Zhang Jiuchuan, niatmu benar-benar jahat, karena kau tidak bisa mendapatkan pil pengumpul roh itu sendiri. Kau juga tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Kau telah membuat keluarga Xiang kehilangan semua harga dirinya. Tuan muda Xiang adalah anggota senior Balai Lalang. Tolong tunjukkan rasa hormat. Hanya berdasarkan dia. Dia hanya anak miskin. Ini hanyalah peringatan. Jika tidak, kami harus memintamu untuk pergi. Kurang ajar. Kekuatan spiritual tahap 4. Pelelang itu memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Bayi. Kau. Beraninya kau, siapapun yang menjatuhkan Zhang Jiuchuan. Keluarga Zhang akan menawarkan hadiah yang besar. Apakah keluarga Zhang mencoba melawan Balai Lalang? Kalau begitu, maka tolong buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihat dengan jelas. Dikreditkan 12 juta. Mustahil. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Selamat Tuan muda Zhang. Pil pengumpul roh itu milik Anda. Item lelang terakhir. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah. Pedang pemecah angin. Teknik kultivasi tingkat rendah sudah langka. Teknik kultivasi tingkat menengah bahkan lebih sulit didapatkan. Perlu dicatat bahwa teknik kultivasi ini tidak berasal dari keluarga Huang, tetapi dari Dewa Bela Diri. Apel, Dewa Bela Diri Li Wushuan. Sungguh lelucon. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa teknik itu asli? Apa kau menyarankan Dewa Bela Diri harus dibangkitkan? Sungguh. Apakah Anda mempertanyakan profesionalisme rumah lalang ini? Kami dapat menjamin kepada semua orang bahwa teknik kultivasi tingkat menengah ini asli dan sepadan dengan harganya. Harga awal 30 juta. Aku benar-benar meremehkan wanita ini.
31 juta. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kau tidak perlu khawatir tentang uang itu. Ibu akan menyediakannya ketika saatnya tiba. 35 juta. Cukup. Bahkan tanpa teknik kultivasi itu, aku masih bisa menjadi kuat. Baiklah, berhenti menyombongkan diri. Meskipun kamu memilikinya, kamu akan tetap biasa-biasa saja. Kau bocah, apakah kau meremehkan orang? 40 juta. Tidak, 50 juta. Selamat. Nyonya Shang, 50 juta. Terjual. Sepertinya seseorang di antara kita benar-benar sudah gila. Pelelang, saya meminta verifikasi dana Nyonya Shang. Dia baru saja menargetkanmu. Jadi tentu saja kau harus membalasnya. Dengan hanya 20 juta milikmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk meminta verifikasi. Anda adalah anggota. Anda memenuhi syarat. Kalau begitu, seseorang, The verifikasi film dananya. was Untuk menyingkirkan translated penawaran and jahat, narrated mohon by kerjasamanya. M-Media. Kalau begitu, aku akan keluar dan menelepon dulu. jika dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini, apa yang terjadi? Ini akan diberikan kepada penawar. Dengan tawaran tertinggi kedua, yang berarti Tuan Muda Gu Anda akan memenangkannya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Halo, aku ingin mengajukan permohonan. Biaya hidup 5 tahun sekaligus. Halo, Kakak Xiao. Aku ingin meminjam uang darimu. Kakak kedua. Kau mengurus keuangan keluarga. Demi adik laki-lakumu. Bisakah kau meminjamiku 50 juta? Apa kau berhasil meminjamnya? Beri aku waktu sedikit lagi. Cukup. Semua orang sudah pergi. Tuan muda ini tidak punya waktu sebanyak itu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Cantik, mari kita lanjutkan. Karena nyonya yang tidak dapat membayar. Maka sesuai dengan aturan, teknik kultivasi tingkat menengah pedang pemecah angin ini akan diambil alih oleh Tunggu. Patriark. Mengapa Anda datang? Aku tahu semuanya sekarang. Demi bayi, kau meminjam 50 juta dari keluarga. Bagaimanapun ini menyangkut teknik kultivasi tingkat menengah dewa bela diri. Aku harus datang dan melihat sendiri. Shang Mingshan, kamu hanyalah seorang lelaki tua sekarang. Tidak perlu bagimu untuk ikut campur dan merebutnya. Seorang junior dari keluarga Gu. Beginikah caramu langsung menyapa tetuamu? Sungguh tidak sopan. Tata krama keluarga Gu hanya diperuntukkan bagi mereka yang pantas mendapatkannya. Apa maksudmu? Itu berarti tidak ada satupun dari kalian yang pantas. Kau mencari pemukulan. Ini kekuatan spiritual tahap 2. Ketika satu celah terbuka dia mencapai langit. Permulaannya gelap misterius dan mendalam. Tunggu dengan tenang tanpa khawatir. Akar spiritual terbuka dan memasuki 9 jurang. Xiang Jichuan, kamu akhirnya membangkitkan kekuatan spiritualmu. Begitu mudah, namun sudah memiliki kekuatan spiritual tahap 2. Sungguh anak kesayangan surga. Reputasi keluarga Shang ini akan hilang. Siapa lagi? Kau tidak akan membantu. Aku bukan anggota keluarga Shang. Katakan padaku. Apakah aku benar? Patriark Shang, Keluarga Sen benar-benar tidak memiliki sampah yang tidak bisa berkultivasi seperti itu. sungguh suatu kebetulan. Baru saja. Aku membangkitkan kekuatan spiritual tahap 1. Sampah terkenal dari Jiangzhou benar-benar memiliki kekuatan spiritual. Mungkinkah Patriark Shang salah menilainya? Bukan. Baru 2 hari berlalu, dan dia sudah menembus ke tahap 1 kekuatan spiritual. Bahkan, jika dia meminum pil pengumpul roh, tidak mungkin secepat ini. Bodoh, kamu sama sekali tidak tahu tentang kekuatan tahap yang lebih tinggi. Kau bocah bermulut kuning. Orang tua ini akan menguji hari ini. Tepatnya kemampuan apa yang kau miliki. Teknik kultivasi tingkat tinggi. 4 ons menggerakkan sertifikat. Bagaimana itu mungkin? Tahap 1 kekuatan spiritual. Bagaimana dia bisa menahan serangan tahap 5? Kamu benar. Tahap 1 saja tidak mungkin untuk menahan serangan tahap 5. Oleh karena itu, aku mengembalikannya kepadamu. Teknik kultivasi tingkat tinggi. Penumpukan kekuatan spiritual. Apa? Patriark Shang terluka. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tahap 6 kekuatan spiritual. Ini adalah kekuatan tahap 6. Siapa sebenarnya kamu? Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu melawanku, 10 nyawa tidak akan cukup bagiku. Ya Tuhan. Itu menakutkan. Siapa sebenarnya kamu? Xiang Jichuan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan ini. Kamu benar sekali. Ini bukan kekuatanku. Ini semua adalah hasil dari teknik ayahku yang ditinggalkan. Orang yang diusir dari keluarga Shang. Orang yang kamu perlakukan sebagai pemalas. Orang yang terus-menerus diremehkan sebagai sampah olehmu. Menciptakan teknik ini agar tidak mengungkapkan identitasku. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Mustahil. Kamu berbohong. Apalagi, semua orang melihatnya.
Kamu dikalahkan oleh sepotong sampah dengan kekuatan spiritual tahap 1. Jika bukan karena teknik ayahku, mungkinkah aku adalah reinkarnasi dari dewa bela diri? Itu benar. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dewa bela diri, dia hanya akan menjadi seorang bayi saat ini. Bagaimana mungkin dia seumuran dengan Tuan Muda Shang? Hari ini, aku akan membuktikan kepada dunia bahwa apa yang diteliti ayahku tidak pernah salah. Kamulah Xiang Mingsan yang buta dan bodoh. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Patriark Shang, kamu harus menerima kekalahan saat berjudi. Bisakah kamu memberikan teknik kultivasi tingkat menengah The film kepada was keluarga Gong sekarang? translated and Berikan saja narrated padanya. by Terus terang. M-Media. Nona Gong, hal yang aku janjikan padamu, aku telah menyelesaikannya. Terima kasih Tuan Muda Shang. Baik, setelah menyaksikan hari ini, kesenjangan antara diriku dan rekan-rekanku mulai sekarang. Kamu harus berkultivasi dengan rajin. Ya, Yu Tuan memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah bahwa aku benar-benar salah? Shang Jiuquan. Suatu hari, aku pasti akan mengalahkanmu. Untuk membuktikan bahwa aku adalah harapan keluarga Shang. Siapa kalian semua? Minggir. Ibu, bagaimana keadaannya? Xiao Chuan. Mereka bilang, kau memulihkan kekuatan spiritualmu. Baru saja pulih. Itu bagus sekali. Anakku pasti akan berhasil. Ibu, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan berani menindas kita lagi. Sang Kikui keluarga Shang. Sungguh tampilan kasih sayang ibu dan anak yang menyentuh. Sungguh menyentuh hatiku untuk melihat. Sang Kikui. Mengapa kau di sini? Ayo, lihat. Kakakmu membelikan ini untukmu. Lihat, kakakmu datang khusus untuk mengucapkan selamat kepadamu. Aku tidak mampu menerima barang-barangmu. Bawa pergi. Kau tidak diterima di sini. Jangan terburu-buru mengusirku. Kakakmu ingin menanyakan sesuatu padamu, adik. Apakah kau menyembunyikan teknik kultivasi yang ditinggalkan ayahmu di rumah? Apa maksudmu? Rumor mengatakan bahwa ayahmu terobsesi untuk mempelajari teknik kultivasi. Justru karena hal ini, Patriark sangat memperhatikannya. Fakta bahwa kau dapat menantang lintas tahap, pasti karena kau menggunakan semacam teknik kultivasi. Serahkan teknik kultivasi itu. Aku jamin, kau akan terjamin dengan baik. Saat ayahku masih hidup, apakah kau pernah memandangnya? Sekarang kau kembali menuntut teknik kultivasinya. Mimpi saja. Bukan hanya aku tidak memilikinya, bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku memberimu kesempatan, adik. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Peluang diciptakan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Prinsip yang bahkan dipahami oleh anak berusia 3 tahun. Namun kau tidak. Selain itu, berhenti memanggilku kakak. Aku tidak akrab denganmu. Aku tidak seperti sampah gulin itu. Tahap 2 gagal mengalahkan tahap 1. Bagaimanapun kau bukan orang pertama yang telah kubanting hari ini. Masuklah. Sudah dijatuhkan olehku. Tidak ada yang bisa membantumu. Untuk menghadapi atau mengurusmu, aku sendiri sudah cukup. Apa yang terjadi di pintu masuk? Kakak tertua, mengapa kau datang? Kakak tertua. Zhang Youxi keluarga Shang. Adik ke-9 telah membangkitkan kekuatan spiritualnya. Saya datang untuk memberi selamat padanya. Kakak ke-7, Anda datang karena alasan yang sama kan? Ya. Kakak ke-7 murah hati. Sebagai kakak tertua, saya datang dengan tangan kosong, yang terasa sedikit terburu-buru. Aku tidak akan berani
Saya di sini untuk menyampaikan pesan atas nama Patriark. Mulai sekarang, jika ada yang berani menargetkan adik ke-9, mereka akan dihukum berat tanpa ampun. Satu set teknik kultivasi tingkat rendah ini adalah hadiah dari kakak tertua Anda. Kakak tertua jangan. Itu terlalu berharga. Itu tidak berharga, kakak tertua. Dia hanyalah seorang anak yang baru saja membangkitkan kekuatan spiritualnya. Mengapa dia harus punya teknik kultivasi? Dia tidak pantas. Dia tidak pantas. Apakah Anda pantas? Akulah satu-satunya di keluarga kita yang menembus ke tahap 2 paling cepat. Dan sebentar lagi, aku akan mencapai tahap 3. Aku jelas lebih membutuhkannya. Jika saya ingat dengan benar, Anda sudah gagal membuat terobosan selama 3 tahun bukan? Haruskah saya memanggil Anda seorang jenius yang jatuh? Atau sampah? Ini semua karena kamu. Karena tidak memberiku sumber daya. Kau hanya cemburu bahwa aku lebih kuat darimu. Kurang ajar. Sangat cepat. Kakak tertua keluarga Xiang, kekuatanmu memang luar biasa. Baiklah. Tunggu saja. Cepat atau lambat, kau akan menyesali pilihanmu hari ini. Enya. Hari ini, terlalu banyak kekuatan spiritual yang terkuras. Seandainya bukan karena Sang Yoshe, pasti tidak akan berakhir baik. Untungnya, dia masih memperlakukan Xiang Jichuan sebagai adik laki-lakinya. Aku ingat, ada teknik kultivasi yang dapat memulihkan kekuatan spiritual secara instan, tetapi seseorang harus suci. Begitu teknik itu dilanggar, seseorang pasti akan menderita serangan balik. Untuk melatih teknik ini, bahkan jika aku harus meninggalkan cinta dalam hidup ini, aku akan mempertaruhkan segalanya. Ritual tahap 3. Akademi Kekuatan Spiritual. Lihat ini, cuaca sialan ini benar-benar panas. Ini benar-benar panas. Nonahu, kita benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Hu Xiaowing keluarga Hu. Kebetulan sekali Tuan Muda Shen. Shen Qincang keluarga Shen. Kau masih sangat cantik. Lepaskan. Aku ingin memilikimu. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Tuan Muda Shen, tolong jaga kehormatanmu. Jika kau merasa kesepian setelah masuk akademi, ingatlah untuk datang mencariku. Biarkan dia pergi. Lalu kau ini siapa? Bukan urusanmu. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Seekor binatang sepertimu. Kau ingin bunuh diri. Kau. Terima kasih. Ayo pergi. Kamar ini milikku sekarang. Apa kau tuli? Atau tidak bisa mengerti ucapan manusia? Permisi. Aku kira ada anjing liar yang menggonggong dengan liar. Apa maksudmu dengan itu? Kekuatan spiritual tahap 3. Kau berhasil menembus. Cukup peka bukan? Apa tidak ada yang memberitahumu? Kisah Kongrom menyerahkan buah pir. Lalu, apakah tidak ada yang mengajarimu? Aturan siapa cepat dia dapat. Aturan ditentukan oleh kekuatan. Batua, beritahu dia, apa itu rasa hormat pada senior? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gulin, apa yang kau lakukan? Meskipun aku menganggap anak ini menyebalkan, tapi 2 lawan 1. Tidak terlihat bagus bukan? Kalian semua dari keluarga Shang? Apakah kalian semua begitu tidak bermoral? Bagaimana? Mengapa? Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin mereka selesai berurusan denganmu, lalu datang mengejarku. Bagaimana menurutmu? Mau bekerja sama? Baiklah. 2 lawan 2. Itu baru adil. Gulin, jangan ikut campur urusan orang lain. Tuan muda ini pasti akan ikut campur. Kau sendiri yang mencari masalah. Berhenti. Nona Gong, ada apa?
Kekuatan spiritual tahap 3. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kau berani memukulku. Aku tepat mengenai dirimu. Apa kau juga datang untuk melindungi anak ini? Xiang Jiuchuan adalah tamu terhormat keluarga Gongku. Menentangnya berarti menentang keluarga Gongku. Tamu terhormat. Dia yang hanya sampah yang baru membangkitkan kekuatan spiritual adalah tamu terhormat keluarga Gongmu. Apakah kau mempertanyakan penilaian keluarga Gong? Aku sudah bicara. Menentang Sang Jiuchuan berarti menentang keluarga Gong kami. Jika orang-orang tertentu mencoba trik lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Xiang Jiuchuan, mari kita lihat berapa lama dia bisa melindungimu. Baru saja. Terima kasih. Keluarga Gong datang terlambat. Kami mohon maaf karena mengejutkan Tuan Xiang. Nona Gong, untuk apa ini? Sejak terakhir kali, Tuan Muda Xiang memberiku pedang pemecah angin. Kekuatan spiritualku sudah berhasil menembus ke tahap 3. Kebaikan yang begitu besar. Tentu saja. Pantas mendapatkannya. Itu hanya teknik kultivasi tingkat menengah. Bahwa aku bisa membangkitkan kekuatan spiritual adalah hal yang seharusnya aku berterima kasih padamu. Ada apa? Kekuatan spiritual. Ada yang salah. Kekuatan spiritual kacau. Itu pasti dari terobosan. Ada yang salah. Perlu diatur ulang. Sangat panas. Jangan melawan. Aku akan membantumu membersihkan kekuatan spiritualmu. Apakah kau percaya padaku? Aku ya? Teknik kultivasi tingkat tinggi. Pembentukan ulang kekuatan spiritual. Aku meremehkan adik kita ini. Aku tidak menyangka keluarga Gong akan mendukungnya. Karena kita tidak bisa melakukan ini secara terbuka, aku akan membuatnya terbalik di selokan. Dan tidak pernah pulih. Apakah kalian semua sebegitu tidak kompetennya? Tempat ini tidak menyambut tuan muda dan nona yang tidak tahan kesulitan. Instruktur, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Mereka yang tidak bisa berlari lagi berhenti. Apa kalian tahu mengapa? Aku membuat kalian menjalani pelatihan intensitas tinggi. Bisakah salah satu dari kalian menjelaskan? Aku bisa. Bicaralah. Brian keluarga B. Teknik kultivasi yang kita latih. Diadaptasi dari seni bela diri tradisional yang disebut Tai Chi Xingye dan Bagua. Jika kita ingin memanfaatkan teknik kultivasi dengan terampil, kita harus terlebih dahulu memperkuat tubuh kita. Sangat bagus. Semuanya. Sampai kalian selesai berlari 100 putaran. Tidak ada yang boleh makan. Instruktur Bei, fisik setiap orang berbeda. Intensitas pelatihan sudah pasti harus bervariasi. Jika kalian tidak setuju, kalahkan aku. Jangan bilang aku menindas kalian. Kalian bisa bekerja sama dengan 3 orang lainnya. Jika kalian mengalahkanku, setiap orang mendapat 1 set teknik kultivasi tingkat rendah. Mereka yang kalah, keluar dari sini. Kami mendapatkan teknik kultivasi hanya dengan mengalahkanmu. Ini benar-benar seperti durian runtun. 1 lawan 4. Kekuatannya pasti lumayan. Aku jelas tidak ingin dikeluarkan. Siapa yang bersedia bekerja sama denganku? Aku. Kesempatan untuk melawan lawan yang kuat memang langka. Hitung aku juga. Tambahkan aku. Jangan salah paham. Aku hanya menginginkan teknik kultivasi itu. Sekarang timnya sudah lengkap. Bisakah kita mulai sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang pemecah angin. Kekuatan ini. Mungkinkah ini teknik kultivasi tingkat menengah? Menarik. Ada yang salah. Tekanan barusan terlalu besar. Ada tanda-tanda terobosan. Berikan aku waktu untuk menembus. Baiklah. Aneh. Membersihkan meridian Gonglei.
Menguras terlalu banyak kekuatan spiritual. Tidak dapat beredar melewati hambatan. Nah, sudah selesai. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nanagong, bantu aku. Pindahkan kekuatan spiritualmu padaku. Bagaimana cara saya mentransfernya? Benarkah ini berhasil? Kau memindahkan kekuatan spiritual seperti ini. Saya tidak tahu. Saya belum mencobanya. Sudahlah, mari kita fokus pada tugas utama dulu. Maaf. Aku membuatmu menunggu. Instruktur. Kau kalah. Nah, kau sangat kuat. Kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk menjadi muridku? Kau belum layak. Sombong. Kau menang. Semuanya. Bagus, hari ini libur. Baiklah. Ya, Baiklah, hari libur. Instruktur. Aku ingin menantang Zhang Jiuquan. Xiang Bayi. Kekuatan spiritualnya belum pulih. Jangan keterlaluan. Kau benar-benar bersembunyi di balik seorang wanita. Ayahmu bersembunyi di balik ibumu. Dan sekarang kau bersembunyi di baliknya. Kau sama seperti ayahmu. Seorang pengecut yang tidak berguna. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ayo. Kalau begitu lawan aku. Biarkan aku mengalahkanmu dan menjilat sepatuku. Apa ibumu tidak mengajarimu mendatangkan bencana pada dirimu sendiri melalui kata-kata ceroboh? Entah itu keberuntungan atau bencana, tergantung pada kekuatan. Kau bahkan tidak punya kekuatan spiritual sekarang. Jadi aku hanya bisa mengatakan, bencana besar sudah dekat. Lepaskan. Ayo, ayo. Bukankah kau punya banyak teknik kultivasi? Tidak peduli seberapa kuat teknik itu tetap membutuhkan kekuatan spiritual untuk diaktifkan. Kau tidak punya kekuatan spiritual, jadi itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan spiritualmu belum pulih. Dengarkan aku. Kamu pulihkan kekuatan spiritualmu dulu. Setelah kamu memulihkan kekuatan spiritualmu, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menghentikanmu. Apa yang membuatmu berpikir, aku akan membiarkanmu bertindak sesukamu? Bawa dia untuk pulih. Aku akan menahan mereka. Pergi. Aku pikir kau adalah sesuatu yang luar biasa. Ternyata kau hanya punya kekuatan spiritual tahap 2 belaka. Dan kau berani menyombongkan diri. Barusan. Bukankah kau juga kalah dari Zhang Jiuquan tahap 2? Kau ini apa? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengannya? Aku akan mengatakannya lagi. Menyingkir. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Sombong. Aku ingin menantangmu. Dasar bodoh yang bunuh diri. Jika ini terus berlanjut, ini akan terlalu lambat. Guling tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana kalau aku akan membantumu? Setelah kamu membantuku membersihkan meridianku terakhir kali, pemulihan kekuatan spiritualku, kecepatannya meningkat secara signifikan. Aku seharusnya bisa membantumu. Baiklah, aku mengandalkanmu. Ada reaksi. Lanjutkan. Ada apa denganmu? Mengapa kamu menerobos sekarang?
Mengapa sekarang? Fokuslah untuk menerobos di sini. Serahkan siang bayi padaku. Dia mencoba menipu kita. Kamu harus hati-hati. Jika kau tidak memohon belas kasihan sekarang, maka kau akan kalah darimu. Aku menolak menerima ini. Hentikan. Di mana Sang Jiuquan? Dia masih butuh sedikit waktu. Sebelum dia tiba, aku ingin menantang semua orang di sini. Setiap menit yang berlalu, seseorang akan terluka karena dia. Sebelum dia tiba, aku akan melawanmu. Sebenarnya aku sedikit tersantun. Mengapa tidak ada seorang pun yang memperlakukanku seperti ini? Sudah kuduga. Kamu mungkin bahkan tidak bisa menjinakkan anjing. Oleh karena itu, aku ingin mereka lenyap. Selanjutnya, itu kamu. Hati-hati, dia sudah menembus ke tahap 3 kekuatan spiritual. Dia berturut-turut naik 2 tingkatan dalam waktu singkat. Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu takut? Kita berdua berada di tahap 3 kekuatan spiritual. Kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Tidak. Ayah melarangmu pergi. Ayah? Mengapa ayah datang? Anak ini bisa menantang semua orang. Dia pasti punya rencana cadangan. Itu terlalu berbahaya. Ayah akan bertarung menggantikanmu. Ayah, ini melanggar aturan. Apa maksudmu melanggar aturan? Ayah tidak bisa berdiam diri dan melihat putrinya menderita kerugian. Gongjue, bahkan kamu tidak bisa membuat pengecualian. Berhenti bicara omong kosong. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Beck. Bagaimana mungkin kamu mengerti perasaan seorang orang tua? Ayah, pertarungan ini bukan untuk diriku sendiri. Tuan Muda Shang memberiku anugerah menyelamatkan hidupku kepada keluarga Gong. Dia menganugerahkan teknik kultivasi, baik secara emosional maupun logis. Aku harus mengulur waktu untuknya. Selain itu, aku tidak akan menyakiti siswa lain. Putriku sudah dewasa. Dia mengerti tanggung jawab. Aku mendukungmu. Nona Gong, tinju dan kaki tidak punya mata. Hati-hati. Pedang pemecah angin. Seperti yang diduga, dia berada di tahap 3 kekuatan spiritual. Apakah itu mengejutkan? Berlutut dan mohon padaku sekarang. Dan mintalah padaku belas kasihan. Jangan bermimpi. Jadi kenapa kalau kita berada di tahap yang sama? Siapa tahu, kamu menggunakan teknik yang meningkatkan kekuatan spiritual secara cepat. Entah itu benar atau salah. Kita akan tahu setelah bertarung. Itu sangat cocok untukku. Itu benar-benar tingkah laku seorang nona muda. Apakah kamu pikir aku masih akan keluarga Gongmu? Di mataku, pertama aku akan menyingkirkanmu. Yang berikutnya adalah Shang Jiuquan. Aku bisa memohon belas kasihanmu tentu. Kamu jawab satu pertanyaanku dulu. Bagaimana kamu bisa, dalam waktu sesingkat itu, meningkatkan kekuatan spiritualmu? Para jenius di dunia ini tidak terbatas pada satu jenis. Shang Jiuquan bisa mengolah kekuatan spiritual. Mengapa aku tidak bisa maju 2 tahap kekuatan spiritual berturut-turut? Salahkan hanya diri kalian sendiri karena memiliki mata yang hanya melihat Shang Jiuquan, sampah ini, tetapi gagal melihat jenius sejati. Aku mengerti, kamu hanya iri padanya. Mohon belas kasihan. Sang bayi. Beraninya kamu. Apa kamu baik-baik saja? Aku masih bisa bertahan. Kamu sudah berhasil menerobos. Beri dia pelajaran yang bagus. Baiklah. Kekuatan spiritualnya tidak stabil. Itu adalah tanda penyimpangan kultivasi. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku takut nyawamu akan dalam bahaya. Kamu ingin mengalahkanku. Kamu tidak pantas. Keras kepala yang tak bisa diperbaiki. Pukulan ini adalah untuk ibuku. Pukulan ini adalah untuk Gonglei. Pukulan ini adalah untuk mantan Xiang Jiuquan.
Kamu sudah bangun. Apa kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Di mana aku? Ini adalah Akademi Kekuatan Spiritual, ruang kesehatan. Kamu pingsan. Di manakah Siang Bayi? Jangan khawatir. Dia lebih serius terluka daripada kamu. Serahkan sisanya padaku. Apa ini? Teknik kultivasi tingkat menengah, pedang pemutus sungai. Jika kamu mempelajari ini, kamu pasti akan bisa menerobos ke tahap 4 kekuatan spiritual. Ini terlalu berharga. Bersikap sopan denganku membuat kita seperti orang asing. Ambil ini, itu milikmu. Apa yang kau lakukan? Kau binatang. Beraninya kau memukuli bayi kami, sampai seperti itu. Kau sama seperti ibumu yang murahan, tidak berharga sampah. Beraninya kau. Apa yang membuatku tidak berani? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bertindak lancang di sini. Sang bayi melukai Gong Lei. Keluarga Gong tidak akan melepaskannya. Pengawal, ikat dia untukku. Baiklah, kau sudah menjadi cukup mampu bukan? Aku akan pergi sekarang juga ke Akademi Kekuatan Spiritual dan menuntut mereka mengusirmu. Tidak perlu repot-repot. Instruktur B, mengapa kamu di sini? Kau pasti instruktur dari Akademi Kekuatan Spiritual kan? Kau datang di waktu yang tepat. Dia melukai putraku dengan parah. Aku menuntut agar kau mengusirnya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Siang Bayi melukaiku. Keluarga Gong pasti akan datang untuk menuntut penjelasan. Kau melihat semuanya bukan? Dia masih mengancamku sekarang. Mereka berdua hanya bersekongkol bersama, bertindak dalam kolusi, mempermalukan nama keluarga. Aku menuntut agar kau mengusir mereka berdua. Aku datang khusus untuk masalah ini. Setelah diselidiki dikonfirmasi bahwa Siang Bayi mencuri pil peningkat roh untuk menembus kekuatan spiritualnya sesuai peraturan. Dia harus dikeluarkan. Jadi begitu. Apa itu pil peningkat roh? Pil peningkat roh adalah sejenis obat yang meningkatkan kekuatan spiritual. Dengan mengorbankan pembakaran kekuatan hidup seseorang, orang dengan niat jahat akan mengalami penyimpangan ki. Hari itu perasaan aneh yang kurasakan berasal dari Sang Bayi. Justru disebabkan oleh pil peningkat roh. Atas dasar apa? Bayi adalah korbannya. Mereka berdualah yang menjebak putraku. Dokter menemukan jejak komponen pil peningkat roh di tubuhnya. Itu benar. Sebaiknya jangan biarkan dia menggunakan kekuatan spiritual lagi. Jika tidak, dia akan menjadi lumpuh. Karena kau tanpa henti mendesak masalah ini. Kalian semua tunggu saja. Jika sesuatu terjadi pada bayi, aku benar-benar tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku tidak akan melepaskanmu. Siang Bayi melukai putriku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Aku membenci. Coba sentuh dia sekali saja. Sebaiknya kamu berdoa agar Siang Bayi tidak bangun. Membunuhnya sekarang terlalu mudah. Saat dia bangun, akan menjadi hari dia kehilangan nyawanya. Instruktur B, apakah ada hal lain? Pernahkah kamu mendengar tentang pil pemulih jiwa? Pil pemulihan jiwa. Itu adalah pil penerobosan tingkat tinggi. Ada apa dengannya? Itu hilang. Sang Bayi lagi. Itu tidak ditemukan padanya. Atau dalam laporan. Kecuali Ada orang lain di akademi. Jiangju. Aku Jiang Erlong, telah kembali. salam untuk Raja Naga. Sang Erlong keluarga Xiang. Aku dengar sesuatu terjadi pada adik laki-lakuku. Siapa yang melakukannya? Itu dilakukan oleh orang yang dikeluarkan dari keluarga. Zhang Juchuan. Sejak kapan sampah itu berani bersikap begitu lancang? Kamu sering di luar negeri, jadi kamu mungkin tidak tahu. Zhang Juchuan sudah membangkitkan kekuatan spiritualnya dan masuk Akademi Kekuatan Spiritual. Kekuatannya, Bicaralah jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. kekuatannya sudah mencapai tahap 3 kekuatan spiritual. Itu menarik. Aku harus pergi menemui saudara ke-9 yang sudah lama tidak kulihat ini. Tuan muda yang sudah lama tidak berada di sini. Saya ingin tahu harta apa yang Anda incar kali ini.
Aku butuh cairan 100 herbal untuk meningkatkan kekuatan spiritualku. Cairan 100 herbal. Item ini tidak murah. Bahkan keluarga Gu saya hanya berhasil mendapatkan 1 botol ini. Bolehkah saya bertanya Tuan Muda Zhang, apa yang Anda niatkan untuk digunakan sebagai pertukaran? 2 set teknik kultivasi tingkat menengah, telapak api berkobar, dan seni vitalitas musim semi. Sekaligus 2 set. Sebutkan hargamu. 50 juta. Tapi saya butuh waktu untuk memobilisasi dana. Tuan Muda Zhang, Apa aku datang terlalu cepat hari ini? Mengapa begitu ramai? semua orang datang untuk cairan 100 herbal. Pasti akan ada pertempuran berdarah nanti. Apakah Tuan Muda Zhang juga masuk melalui Nona Go? Sayang sekali cairan 100 herbal ini terlalu mahal. Kami hanya bisa melihatnya. Semuanya adalah tentang takdir. Sebagian besar waktu, bukan orang yang memilih itemnya, tetapi item yang memilih orangnya. Siapa orang itu? Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhou, Zhou Yingji. Dia dipuji sebagai orang yang paling mungkin untuk menjadi generasi berikutnya. Dewa bela diri. Di usia muda, dia sudah mencapai tahap 7. Suatu hari dia akan pasti menembus ke tahap 9. Hanya berdasarkan dia, apakah dia layak menjadi dewa bela diri? Kau sampah. Kau juga ingin mendapatkan cairan 100 herbal. Lelang keluarga Guo benar-benar merendahkan diri. Kucing dan anjing liar macam apa yang semuanya bisa diizinkan masuk? Beraninya kau berbicara seperti itu? Tuan Muda Zhang adalah tamu terhormat balai lalang keluarga Guo. Kapan giliranmu untuk berbicara di sini? Naga betina besar, jangan keterlaluan. Percaya atau tidak aku akan memukul kalian berdua. Lepaskan dia. Bukankah itu Xiang Erlong yang dikenal sebagai Raja Naga? Kenapa dia ada di sini juga? Adik laki-lakinya yang sangat dimanjakan adalah Xiang Bai. Sang Juchuan melukai Xiang Bai. Itulah mengapa dia membalas dendam untuknya. Apa kau tidak takut padanya? Jika terjadi sesuatu, hadapi aku secara langsung. Ini menyangkut semua orang yang kau kenal. Jangan khawatir. Aku akan lebih dulu membereskan mereka satu persatu. Dan kemudian aku akan datang untukmu. Siapa yang kukira tadi? Seorang kultivator tahap 3 kekuatan spiritual belaka. Berani bermain pahlawan. Karena kau mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Raja Naga melakukan kekerasan di balai lalang saya. Apakah Anda benar-benar memperlakukan keluarga saya seolah-olah tidak ada siapapun di sini? Aku sedang menangani masalah keluargaku sendiri. Kapan giliran orang luar untuk campur tangan? Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Gu dan Nona Hu adalah tamu terhormat rumah lelang saya. Jika Anda bertindak di sini, itu menyangkut reputasi keluarga Gu saya. Para tamu terhormat, sebelum kami melelang cairan 100 herbal, kami akan terlebih dahulu menyajikan kepada semua orang 2 hidangan pembuka. Item pertama adalah teknik kultivasi tingkat menengah yang berasal dari Dewa Bela Diri. Telapak api menyala. Harga awalnya adalah 30 juta. Terakhir kali itu juga teknik Dewa Bela Diri. Keluarga gue, kau tidak mencoba menipu kami kan? Semua orang harap yakinlah, teknik kultivasi yang kami sebutkan, semuanya asli. Zhou Yingji keluarga Zhou. 32 juta. Bayi juga mendapatkan teknik kultivasi. Di sini pada waktu itu, mungkinkah ada trik pada teknik kultivasi ini? 35 juta. Raja Naga, apa maksud semua ini? Siapa yang menetapkan bahwa teknik kultivasi ini milikmu? Sebuah teknik Dewa Bela Diri. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Kau berbicara terlalu gegabah. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. 37 juta. 40 juta. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah aku memenangkan barang ini, bagaimana kalau membaginya denganmu? Aku tidak tertarik. Menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Orang yang membuatku minum hukuman belum lahir. Sombong. Raja Naga benar-benar kalah. Zhou Yingji yang berada di tahap 7 kekuatan spiritual. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Mungkin seiring waktu, dia benar-benar bisa menembus ke tahap 9 dan menjadi dewa bela diri yang baru. Hentikan pertarungan. Jika tidak kau pasti akan mati. Berhenti. Ini adalah balai lalang, bukan tempat bagi Anda untuk berkelahi. Maafkan aku. Aku bertindak gegabah. 50 juta dan 1 yuan. 50 juta dan 1 yuan penawaran pertama. 50 juta dan 1 yuan penawaran kedua. 50 juta dan 1 yuan penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Muda Zhou. Semuanya. Terima kasih atas kemurahan hati kalian.
Item kedua, juga berasal dari Dewa Bela Diri. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah. Seni vitalitas musim semi. Harga awal. Tunggu sebentar. Semuanya, Gue dan keluarga gue. saya meminta maaf kepada semua orang, karena kami perlu teknik kultivasi ini. Melakukan penilaian ulang. Lelang ditangguhkan. Mungkinkah ada masalah? Aku sudah curiga sejak lama bahwa teknik kultivasi itu bermasalah. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah. Bagaimana bisa begitu biasa? Jika Tuan Muda Show baru saja menghabiskan 50 juta untuk membeli barang palsu, itu akan menarik. Mohon tetap tenang semuanya. Kami akan melanjutkan sebentar lagi. Ayah, mengapa ayah di sini? Aku dengar. Kau menerima 2 set teknik kultivasi tingkat menengah. Aku datang secara khusus untuk melihat. Katakan yang sebenarnya pada ayah. Dari mana kedua set teknik kultivasi ini sebenarnya berasal? Saya punya saluran sendiri. Ayah, mengapa ayah begitu peduli dengan 2 set teknik kultivasi ini? Itu bukan 2 set, tapi 1 set. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan masih belum siap. Mungkinkah teknik kultivasi ini benar-benar memiliki semacam masalah? Mereka pasti sedang berdiskusi. Bagaimana cara menipu orang? Aku dengar beberapa organisasi kriminal menggunakan penundaan waktu untuk menyelesaikan The film pencucian was uang. translated Tidak mungkin. and Aku harus pergi narrated dan by bertanya. M-Media. Tuan Muda Zhou, tolong, jangan bergerak bebas. Tipuan macam apa yang mereka lakukan sekarang? Ada apa? Sudah sepantasnya. Balai lelang melindungi privasi klien. Namun ayah saya memiliki koneksi dengan seni vitalitas musim semi dan Dewa Bela Diri dan ingin bertemu dengan Anda secara langsung. Itu sepertinya tidak pantas. Jika Tuan Muda yang bersedia, saya bersedia memberikan kepada Anda semua keuntungan yang diperoleh dari lelang teknik kultivasi ini. Baiklah, ayo pergi. Ayah, saya sudah membawa orangnya kepada Anda. Kau. Gulcheng, salam Dewa Bela Diri. Bagaimana kamu mengenaliku? Matamu. Tatapanmu. Persis sama. Seperti sebelumnya. Hanya seseorang sepertimu, dengan pikiran yang begitu teliti, bisa mengenaliku melalui mataku. Dewa Bela Diri. Bagaimana mungkin kau bisa? Ini cerita yang panjang. Saat ini aku bukan lagi Dewa Bela Diri. Panggil saja aku Zhichuan juga. Masalah ini harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Ya, Bela Diri. Saudara Zhichuan, kau juga datang untuk cairan 100 herbal. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Itu sulit diatur. Bahkan aku tidak bisa melanggar aturan rumah lelang. Aku tidak memintamu melanggar aturan. The film was Aku hanya perlu kau translated melemparkan and umpan yang lebih besar. narrated by M-Media. Permisi semuanya. Selingan kecil baru saja terjadi. Sekarang, lelang dilanjutkan. Mungkinkah mereka pergi untuk memanipulasi sesuatu di balik layar? Bagaimana mungkin? Semua barang lelang jatuh kepada penawar tertinggi. Hanya saja Patriark baru-baru ini memperoleh harta baru dan sementara menambahkannya ke daftar lelang. Ada apa? Para tamu yang hadir hari ini akan mendapatkan kejutan. Barang lelang terakhir adalah teknik kultivasi tingkat tinggi dari Dewa Bela Diri. Pedang segala hukum. Teknik kultivasi tingkat menengah sudah langka. Teknik kultivasi tingkat tinggi bahkan lebih langka. Kau tidak mungkin menjual barang palsukan. Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Bela Diri mempercayakan Patriark untuk meneruskan teknik ini kepada orang yang ditakdirkan. Karena Tuan Muda Zhou dan Raja Naga sama-sama berada di sini hari ini, agaknya tidak ada orang yang lebih cocok daripada kalian berdua. Siapa pemenang akhirnya masih bergantung pada kekuatan kalian masing-masing. Cukup hentikan omong kosong ini. Cepat dan mulai menawar. Tuan muda ini mengklaimnya. Tuan Muda Zhou, jangan terburu-buru. Kita akan melanjutkan item demi item. Mari kita mulai dengan seni vitalitas musim semi. Harga awal 50 juta.
Anehnya tidak ada yang menawar. Nilai dari teknik kultivasi tingkat tinggi tak ternilai. Semua orang menyimpan uang mereka. 50 juta 10 ribu. 50 juta 10 ribu penawaran pertama. 50 juta 10 ribu penawaran kedua. 50 juta 100 ribu penawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada Raja Naga. Aku tidak seperti sebagian orang yang mengira mereka bisa dengan mudah mendapatkan teknik kultivasi tingkat tinggi. Pada akhirnya, kehilangan semangka saat memetik biji wijen. Tunggu saja dan lihat. Barang lelang berikutnya adalah cairan 100 herbal. Harga awal 40 juta. Sialan. Aku baru saja menghabiskan 50 juta. Aku masih tidak tahu harga teknik kultivasi tingkat tinggi, tapi cairan 100 herbal juga langka. 41 juta. Hanya berdasarkan dirimu. Juga bisa menghasilkan 40 juta. Aku tidak akan merepotkanmu dengan itu. Jadi anak ini juga mengincar cairan 100 herbal. Tidak boleh membiarkannya mendapatkannya dengan mudah. 41 juta penawaran pertama. Tuan Muda Zhou. Daripada membiarkan orang lain mengambil untung, mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan? Aku akan mendapatkan cairan 100 herbal untukmu. Raja Naga sangat murah hati. Apakah ada syarat? Singkirkan Zheng Juchuan untukku. Itu mudah. Sesederhana itu. Itu kesepakatan. 41 juta penawaran kedua. 42 juta. 43 juta. 45 juta. Apa? Awasi dia, aku segera datang. Aku harus melangkah lebih dulu. Raja Naga menarik kembali kata-katanya. Nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus pergi. Apakah kau mempermainkanku? Raja Naga, hari ini permusuhan di antara kita ini bisa dianggap selesai. Tuan Muda Zhou. Lelang masih berlangsung. Lelang apaan? Tuan muda ini tidak menginginkannya lagi. Karena Tuan Muda Zhou menyerah. Maka selamat Tuan Muda Zhang. Karena memenangkan cairan 100 herbal dengan 43 juta. Maafkan aku saudara. Jangan salahkan aku. Semoga kau terlahir di keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Raja Naga, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Siapa itu? Siapa yang melukai adikku seperti ini? Orang itu sangat terampil. Sepertinya, mereka datang untuk membalas dendam. Mungkinkah Zhang Juchuan ingin membalas dendam? Awasi adikku. Ya, Teknik kultivasi tingkat tinggi. Pedang segala hukum. Harga awal 500 juta. 500 juta. Itu adalah angka yang fantastis. Sepertinya dalam hidup ini, aku tidak punya kesempatan dengan teknik ini. Apakah kamu bercanda? Melihat seluruh Jiangzhou, siapa lagi yang bisa memobilisasi dana 500 juta? Katakan saja, jika kamu tidak ingin menjual. Teknik kultivasi tingkat tinggi. Sudah tak ternilai harganya. Jika Tuan Muda Zhou menginginkannya, sebutkan saja harga Anda. Itu tidak benar. Kalian menjebakku. Tuan Muda Zhou, Anda terlalu memujiku. Aku hanyalah orang biasa. Dari mana aku bisa mendapatkan teknik kultivasi tingkat tinggi? Membuat kesepakatan dengan rumah lelang. Jika tidak ada yang menawar, maka pedang segala hukum ini tidak akan terjual. Zhang Juchuan, aku ingin nyawamu. Naga betina besar, apa kau gila? Kau berani menyerang bayi dengan kekejaman seperti itu. Aku ingin nyawamu. Kamu dan aku masih punya hutang yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Minggir. Atau apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa begitu lancang di rumah lelang? Diam. Kamu menyebabkan aku tidak mendapatkan cairan 100 herbal. Kalau begitu aku akan menggunakan urat nagamu sebagai kompensasi. Karena memang begitu. Kalau begitu aku harus melawanmu juga. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kamu pantas? Cepat beritahu Guo Cheng, bawa cairan 100 herbal ke sini.
Jika kita terus bertarung seperti ini, seseorang akan mati. Sebaiknya The kamu film was berlutut dan meminta maaf padaku. translated and Lalu berikan narrated by setengah M-Media. kepada keluarga Shouku. Dari milik keluarga Shang, aset luar negeri. Aku mungkin masih mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, aku pasti akan melampiaskan amarahku padamu hari ini. Hentikan ocehanmu. Yang seharusnya berlutut adalah kau. Semuanya berhenti. Apel, apakah kamu juga ingin ikut campur? Lancang. Bagaimana rumah lelang keluarga Guoku mengizinkanmu melukai orang sesuka hati? Mereka yang menghalangiku. Mencari masalah. Berikan nyawamu padaku. Kenapa? Aku adalah patriot. Melindungi anggota klanku adalah tanggung jawabku. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Cepat pergi. Aku tidak ingin berutang budi pada siapapun. Tangkap. Bagaimana itu mungkin? Aku adalah tahap kekuatan spiritual 7. Aku jelas tidak bisa kalah dari kalian semua. Kamu mengonsumsi cairan 100 herbal. Pasti keberuntungan, dan berhasil menembus ke tahap 4 kekuatan spiritual. Efek obat dari cairan 100 herbal membutuhkan setengah bulan untuk mengendap, untuk mengerahkan khasiatnya. Mungkinkah? Kamu adalah jenius sekali dalam sejuta. Hanya dengan sedikit wawasan yang kau miliki ini, kau masih berani menyebut dirimu dewa bela diri berikutnya. Konyol. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah sampah yang terkenal? Kalau begitu, kau sebaiknya mencobanya. Hanya tahap kekuatan spiritual 4. Apa yang harus disombongkan? Lawanmu, termasuk orang tua ini juga. Libatkan aku. Libatkan saya. Hitung aku. Hitung aku. Bahkan jika kau berada di tahap 7 kekuatan spiritual, kau tetap tidak bisa mengalahkan kami semua. Apa yang terjadi hari ini? Sudah aku catat. Bagus. Aku mengerti. Bayi sudah bangun. Tampaknya kebenasan akhirnya akan terungkap. Zhang Bai, kamu mencuri pil pemulih jiwa. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Itu adalah Zhang Jiuquan dan Ho Xiaolin. Mereka mengancamku. Menuntut 5 juta. Itu sebabnya aku mengonsumsi pil peningkat roh. Benar-benar kau. Kita semua adalah keluarga. Mari kita bicara terus terang. Sebelum masalah ini telah diklarifikasi, jangan mudah percaya cerita sepihak. Kau melihat semuanya. Dia yang mengancam bayi. Xiao Chuan, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kalau kau tanyakan padanya sendiri? Apa maksudmu? Dia berkolusi dengan Shen Qingcan, membuat Hu Xiaolin mabuk, dan memfitnah kami. Kau bicara omong kosong. Apakah kau punya bukti? Kau mau bukti? Ini adalah buktinya. Kau binatang. Ada apa kakak kedua? Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Kal, kamu tidak akan membantuku. Aku tidak bisa ikut campur. Ini tidak mungkin. Itu pasti perbuatan Zhang Jiuquan. Sekarang bukti ini terhampar tepat di sini. Apakah kamu masih ingin berdebat? Bicaralah. Di mana pil pemulih jiwa? Itu adalah Shang Qigui. Dia berjanji padaku, memberiku 5 juta. Itu sebabnya aku diam-diam mengambil pil pemulih jiwa. Mengenai hal-hal lain, aku tidak tahu. Zhang Tigui. Aku tidak menyangka itu dia. Yang penting sekarang adalah menemukan Shang Qigui. Yoshi. Kakak ketujuh yang mengambil pil pemulihan jiwa. Bawa dia kembali padaku. Mengerti? Kakak ketujuh, kakak tertua. Mengapa kamu di sini? Patriark berkata kau mencuri pil pemulihan jiwa dan menyuruhku membawamu kembali. Apakah ini benar?
Orang-orang dari sekte bela diri bayangan meracuniku. Aku hanya bisa bertindak sesuai dengan instruksi mereka. Masalah penting. Mari kita kembali ke keluarga Zhang dulu. Secara khusus, patriark yang akan memutuskan. Ada apa? Kakak tertua. Mengapa kamu di sini? Kebetulan. Aku membuat janji dengan seseorang dari sekte bela diri bayangan. Kakak ketujuh. Haruskah aku menyebutmu cerdas? Atau haruskah aku menyebutmu bodoh? Kamu adalah orang misterius itu. The film was translated and narrated Berhentilah by melawan. M-Media. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali bukan tandinganku. Memaksakan operasinya malah akan menyebabkan rasa sakit yang melahap hati. Pembalasan akan datang untukmu. Balasan adalah nasib bagi yang lama. Pernikahanku dengan Gong Lei ditetapkan bulan depan. Pernikahan putriku hanya diputuskan oleh dirinya sendiri. Ketertarikanku pada Gong Lei adalah menghormati keluarga Gongwu. Kamu jangan tidak tahu berterima kasih, lancang. Keluarga Gong setidaknya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Beraninya kamu menghina kami di Jiangzhou. Hanya ada keluarga Shou dan yang lainnya. Jiangzhou bukanlah tempat di luar hukum. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak sembarangan di Jiangzhou? Akulah langit. Kalau begitu aku akan menembus langit ini. Seharusnya kau sedang memulihkan diri di akademi. Mengapa kau datang ke sini? Ayah, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Kau tidak punya pilihan dalam masalah ini. Aku sudah menyebarkan berita itu. Sekarang, aku khawatir semua orang di Jiangzhou sudah tahu tentang itu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah. Kalau begitu kalahkan aku. Sampang. Tunggu. Apakah ada hal lain? Bahkan jika keluarga Gong mencapai, kau juga tidak bisa memanipulasiku. Itu benar-benar terlalu sulit untuk diurus. Karena memang begitu. Maka silakan pergi dan mati. Ayah. Ayah. Bagaimana ayah? Keluarga Gong, aku serahkan padamu. Sayangnya, aku tidak sempat melihatmu dalam pakaian pernikahanmu. Ayah. Kenapa? Bukankah kau membanggakan diri sebagai seorang jenius? Bagaimana bisa? Sekarang kau tidak punya solusi, tersisa sama sekali. Ini adalah konsekuensinya, karena mencuri apa yang menjadi milikku. Kalau begitu kenapa kau tidak bunuh aku? Itu benar-benar akan melepaskanmu terlalu mudah. Aku ingin perlahan-lahan mencuri harta milikmu yang paling berharga. Dan ini adalah celah kekuatan. Kami pasti akan membalaskan dendam kepala keluarga Gong. Apa yang ingin ayah lakukan? Aku akan sepenuhnya mengikuti arahanmu. Di masa kekacauan, bagaimana ada orang yang bisa tetap menyendiri dan aman? Kita semua mengerti prinsipnya. Tetapi sulit untuk meyakinkan orang banyak. Karena mereka menginginkan dewa bela diri. Maka aku akan memberikannya kepada mereka. Nona Gua, mengapa Anda mengumpulkan kami di sini hari ini? Apakah ada harta karun? Tuan Muda Shen mohon jangan terburu-buru. Alasan mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk mengatur aliansi, untuk menentang keluarga Shou. Aku dengar Tuan Muda Shou akan menikahi Nona Gong. Jika kau tidak ingin menikah dengannya, jangan seret kami bersamamu. Jika keluarga Shu bisa mendominasiku hari ini, besok mereka juga bisa merobohkan gerbang keluarga Shenmu. Berhenti menyebarkan pembicaraan yang menimbulkan kepanikan di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa kau dekat dengan Zhang Jiuquan? Jaga bicaramu. Apa hubungan kalian berdua? Bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Kau berani memukulku. Aku datang ke sini mewakili keluarga Shen. Kalau begitu aku akan menghukummu. Atas nama para tetua keluarga Shen, ucapan fitnah harus dibayar mahal. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bisakah kau menjelaskan dengan jelas? Apa hubungan antara kau dan Gong Lei? Baiklah, kalau begitu aku akan memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menjelaskan kepada semua orang hubungan antara dia dan aku. Gong Lei adalah pacarku dan sekaligus tunanganku. Jika ada di antara kalian mendengar rumor atau gosip di luar, itu murni omong kosong. Apakah ada pertanyaan lain?
Kalian berdua bersama, apa hubungannya dengan kami? Apakah kau benar-benar berpikir kami akan ikut dalam kenekatan ini bersamamu? Keluarga Gu setuju. Kau juga ikut gila bersamanya. Aku tidak tahan dengan Shou Yingji. Siapapun yang bisa memukulinya, aku akan bergabung dengan mereka. Keluarga Hu juga bersedia. Tu Xiaolin, ayahmu dan kakak laki-lakumu tidak akan menyetujui ini. Sekarang aku adalah kepala keluarga Hu. Semuanya, aku yang akan menjadi pemimpin. Keluarga Gu juga bersedia. Dan mengapa kau melakukannya? Aku bersedia. Baiklah. Kalian semua bersedia menuruti ulahnya. Bukankah begitu? Sekarang masih ada 4 keluarga besar. Aku akan lihat apa yang kau gunakan untuk mendukung perkataanmu. Aku akan menghadiahkan keluarga Huang 2 teknik kultivasi tingkat tinggi. Aku akan menghadiahkan keluarga Bai 2 resep pil tingkat tinggi. Keluarga Bai unggul dalam ilmu pedang. Aku akan memberi mereka 2 set teknik pedang tingkat tinggi. Dapat diterima. Aku tidak akan menderita kerugian. Sungguh lelucon. Siapa yang tidak bisa menggambar Pai? Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah dewa bela diri? Benar. Tunjukkan sesuatu yang nyata. Biarkan semua orang melihatnya. Semuanya. Aku bisa menjamin ini. Rumah lelang kami. Semua teknik kultivasi tingkat tinggi berasal dari dewa bela diri. Semuanya disediakan oleh Tuan Muda Shang. Apel. Apakah itu benar? Kau berhenti bercanda. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan teknik kultivasi tingkat tinggi? Aku pikir itu tipuan. Apakah kau mempertanyakan keluarga gua kami? Standar penilaian. Apakah itu asli atau palsu? Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Apakah kau percaya aku akan memberitahu keluarga Shou bahwa kau sedang bersekongkol di sini? Baik. Pergi. Aku ingin lihat apakah keluarga Shou akan menerima anjing liar sepertimu. Kau hanya punya 2 pilihan. Entah bergabung dengan kami, atau menjadi duri dalam daging kami. Bagaimana kau akan memilih? Terserah padamu sendiri. Bagus. Aku bergabung. Kalau begitu aku umumkan. 9 gerbang resmi didirikan hari ini. Salam kepala gerbang. Salam kepala gerbang. Silakan duduk. Patriark Bai. Kepala gerbang Shen. Ini adalah resep pil untuk pil pelanggar hukum. Tolong repotkan Anda untuk memurnikannya untukku. Ini sebenarnya resep pil untuk pil pemecah hukum. Baik Tuan, apa itu pil pemecah hukum ini? Seperti kata pepatah, satu kekuatan mematahkan 10.000 hukum. Setelah mengonsumsi pil ini, seseorang mengumpulkan semua kekuatan di tubuh mereka untuk secara paksa mencoba terobosan. Tetapi kemungkinannya juga 1:10.000. Berhasil dan kamu hidup, gagal dan kamu mati. Tidak mungkin. Aku melarangnya. Kamu mempertaruhkan hidupmu. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengalahkan Shou Yingji. Lalu bagaimana jika kita beralih ke orang lain? 1 tahap lebih tinggi dalam kekuatan spiritual. Peluang keberhasilan meningkat 1 poin. Masalah ini dimulai karena aku. Aku juga adalah pemimpin gerbang 9 gerbang. Oleh karena itu harus diselesaikan olehku. Percayalah padaku. Baik Ketua Gerbang. Jika sesuatu terjadi padamu, aku sama sekali tidak akan hidup sendirian. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan itu terjadi? Setelah ini, apakah kita berhasil atau gagal akan bergantung pada kalian semua. Sangat ramai. Semua orang ada di sini. Zhou Yingji, ini adalah klub pribadi. Tanpa undangan, bagaimana Anda bisa masuk? Di Jiangshou ini, tidak ada tempat bagiku, Zhou Yingji, yang tidak bisa aku datangi. Kalian semua lanjutkan bicara. Aku hanya datang untuk berdiskusi dengan Nona Gong. Detail pernikahan. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Baru saja, 9 gerbang sudah didirikan. Tidak seorang pun di sini akan dimanipulasi olehmu. Pindahlah. 9 gerbang. Benar. Aku ingat sekarang, seseorang memberitahuku bahwa seseorang membentuk aliansi di sini. Di antara kita, ada mata-mata. Bukankah begitu, Tuan Muda Shen? Aku menyebut ini meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Siapa yang mau bersekutu denganmu? Kelompok bodoh ini menentang Tuan Muda Zhou hanya mengarah pada satu jalan. Sen Qingtan, kamu mengkhianati kami. Kamu hanyalah aib bagi keluarga Sen. Aku memberitahumu bahwa ayahku yang tidak bisa berkultivasi adalah sampah yang sebenarnya. Aku adalah kepala keluarga sekarang. Tuan Muda Zhou sudah menjanjikanku posisi pemimpin 9 keluarga besar. Perasaan berada di bawah satu orang.
Tetapi di atas 10.000 orang lainnya, kalian semua tidak akan pernah mengalaminya seumur hidup ini. Cukup omong kosong. Kami akan menangkapmu dulu baru bicara. Tahap 6 kekuatan spiritual. Apakah itu kepercayaan dirimu? Namun, dibandingkan denganku yang tahap 7, kamu jauh lebih rendah. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Apa kau pikir aku takut padamu? Aku sudah lama menganggapmu bocah, sebagai pengganggu pandangan. Bagaimana itu mungkin? Di mana sekte bela diri bayangan? Sekte bela diri bayangan. Zhao Yingji, kau benar-benar berkolusi dengan anggota sekte bela diri bayangan. Energi spiritualnya berada di tahap 8. Kita bukan tandingannya. Mundur. Berkat Shang Qigui, untuk pil pemulihan jiwa yang dia berikan padaku. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih padanya. Apa yang kamu lakukan pada Shang Qigui? Pian yang tidak berguna. Secara alami dilumpuhkan. Selama aku bisa menang, dengan siapa aku bekerja sama, apa masalahnya? Sekarang, bunuh mereka semut. Tunggu apa lagi? Kekuatan spiritualku berada di tahap 8. Bagaimana itu mungkin? Untuk membiarkanmu menjadi dewa bela diri. Aku awalnya berencana menggunakan tanganmu untuk melenyapkan mereka. Aku tidak menyangka kau menjadi hal yang tidak berguna. Kau berani menipuku, ingin menyalahkan. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Gonglei. Shang Jiuquan, jika kau ingin dia hidup, tukarkan dia dengan metode kultivasi ayahmu. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Kemana dia? Membawanya. Di mana dia? Tidak peduli di mana dia berada. Aku akan membawanya kembali. Xiao Chuan, ini ditinggalkan oleh ayahmu. Dia adalah seorang jenius dalam hal pencapaian, dalam teknik kultivasi. Apa yang tertulis di sini? Persis seperti yang aku pelajari selama kultivasi di kehidupan masa laluku. Pada dasarnya sama, bahkan lebih baik. Xiang Jiuquan, ayahmu adalah seorang yang sejati, super jenius. Ini adalah pil pelanggar hukum, dikirimkan oleh Patriark Bai untuk kuberikan padamu. Fakta bahwa kau bisa menemukan tempat ini menunjukkan bahwa kau telah menguasai penentuan posisi Sansorit. Kau sudah menembus ke tahap 7. Teknik kultivasi yang kamu inginkan, aku sudah membawanya. Lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun sekarang. Aku ingin kau. Kenapa aku? Kita adalah keluarga. Adikku tersayang. Kenapa kamu? Berikan teknik Suantian padaku. Kakak tertua menembus ke tahap 9. Tidak ada seorang pun yang akan lagi mengganggumu. Satu-satunya yang tahu tentang teknik Suantian adalah ayahku dan aku, dan orang-orang yang memburunya saat itu. Kenapa kamu membunuh ayahku? Aku memintanya berkali-kali, tapi dia menolak memberikannya padaku. Dia bilang hatiku tidak murni, dan bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi dewa bela diri. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Aku sekarang hanya setengah langkah lagi dari dewa bela diri. Salahkan, kau hanya bisa menyalahkannya karena berpandangan sempit. Baiklah, kamu menginginkannya. Ambil. Tahap 8 kekuatan spiritual. Teknik Suantian yang kau kembangkan memang memiliki efek ajaib melampaui tingkatan. Berurusan denganmu. Sudah cukup. Setelah terkena telapak 5 racun milikku, dalam 10 napas, kamu pasti akan mati. Tentu saja aku tahu. Namun, kekuatan spiritualmu saat ini sudah diubah untuk kegunaanku sendiri. Bagaimana itu mungkin? Makna mendalam dari teknik Suantian, menggunakan kekuatan melawan kekuatan, telapak 5 racunmu, masih setiranik seperti dulu. Namun, aku juga harus berterima kasih padamu untuk gerakan itu. Sekarang, aku telah menembus ke kekuatan spiritual, tahap 9. Hari ini, bindam baru dan perhitungan lama.
Kita akan selesaikan semuanya sekaligus. Siapa kamu? Aku adalah Xiang Jichuan. Dan Dewa Bela Diri. Aku adalah Xiang Jichuan Dewa Bela Diri. Dewa bela diri. Dia sudah dibunuh olehku. Aku adalah dewa bela diri yang sejati. Terlahir kembali. Aku tumbuh semakin kuat langkah demi langkah. Tepatnya untuk membasmi sampah sepertimu. Kali ini, kamu tidak akan melarikan diri. Apakah kamu baik-baik saja? Mari kita pulang. Siapa sebenarnya kamu? Xiang Jichuan. Tunanganmu.